Jadi dari kemarin tuh rame itu ya, si Bimoli, si kakak pertamanya Sendok Harbulusinan itu tuh ngeposting ulang postingan orang, dan fans-fansnya tuh pakai bilang alibinya kan bukan dia yang ngeposting, kan bukan dia yang nulis. Iya, bukan dia yang nulis, tapi ngapain harus diposting ulang? Ashanty mengatakan menantunya Atta Halilintar tak menyindir Fuji lewat konten TikToknya. Ya guys, melihat netizen begitu banyak menyalahkan dan menghujat Atta dan Aurel karena dia dianggap menyenggol keluarga Fuji, maka Ashanty angkat bicara untuk menjelaskan bahwa Atta dan Aurel tidak bermaksud menyindir, tapi netizen malah bilang gak usah bela-belain menantu deh. Begini respon Mimi Kade ketika ditanya mengenai Atta dan Aurel dibully netizen. Nggak apa-apa yang namanya mereka tuh puluhan juta follower, ada positif dan negatif. Cuman saya udah bilang, kalian terpenting punya sikap mental di mana di dalam diri kita. Kalau kita punya sikap mental lebih dari 80%, artinya kita attitude kita jaga untuk kuat, baik, kita akan dapat menangkal hal-hal negatif itu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Atta Halilintar. Baru-baru ini viral, di mana Atta Halilintar memposting beberapa buah video yang cukup menyita perhatian publik karena disinyalir menyindir Fuji. Dan yang berikutnya, ia merepost kembali video terkait dengan almarhum Vanessa Angel. Hal tersebut menuai kritikan banyak pihak dikarenakan dianggap tidak etis jika mengumbar aib orang yang sudah meninggal. Hal itu menyebabkan follower Atta Halilintar di akun Instagramnya berkurang cukup signifikan. Hal ini tentunya merugikan Atta Halilintar. Tetapi di satu sisi disinyalir kuat dugaan bahwa hal ini dilakukan Atta Halilintar karena dalam rangka untuk mempersiapkan single terbarunya akan ia rilis. Banyak yang berasumsi dengan melempar isu seperti ini biar namanya cukup viral, sehingga ketika dia meluncing single terbarunya akan cepat sekali mendapatkan view ataupun juga mendapatkan penonton tentunya. Dan hal ini memang ini masih spekulasi dari para netizen tentunya. Tetapi di video ini kita akan menyaksikan juga bagaimana reaksi atau tanggapan dari Ashanty selaku mertua terhadap Atta Halilintar dan juga anaknya Aurel Hermansyah, di mana hingga detik ini Ashanty masih membela Atta Halilintar dan Aurel dengan mengatakan bahwa anak dan menantunya itu tidak salah dalam hal ini, karena ia mengatakan bahwa Atta maupun Aurel tidak pernah menyindir siapa-siapa. Namun di satu sisi Krisdayanti yang juga adalah mertua dari Atta Halilintar dan ibu kandung dari Aurel justru memberikan tanggapan yang bijak, karena ia mengatakan bahwa ya itu baik, tidak jadi masalah, karena memang mereka memiliki puluhan juta follower. Tentunya dari semua puluhan juta orang itu tentunya isi otaknya pasti tidak sama, sehingga hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Ini tentu berbeda dengan reaksi atau tanggapan dari Ashanty. Dan di video lainnya kita akan menyaksikan bagaimana Ashanty menasihati ya cucunya Amena untuk tidak boleh menerima makanan dari makanan yang sudah dicicipi oleh orang lain, kecuali orang tuanya, dalam hal ini bapak mamanya. Dan hal itu tentu menyindir perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh istri dari Torik Halilintar, yakni Alia Masaid, yang mencoba untuk memberikan makanan sisa atau yang pernah dimakan dan diberikan kepada Amenah. Dan hal itu tentu sebagai bentuk teguran dari pihak Ashanty terhadap Alia Masaid. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-video selengkapnya. Kalau habis bekas makan, kasih ke orang, setelah makan lagi nggak boleh, ya. Nah, harus makan punya anak atau bekas mama papa aja ya. Kalau habis bekas makan, kasih ke orang, setelah makan lagi.
Jadi dari kemarin tuh rame itu ya, si Bimoli, si kakak pertamanya Sendok Herbulusinan itu tuh ngeposting ulang postingan orang, dan fans-fansnya tuh pakai bilang alibinya kan bukan dia yang ngeposting, kan bukan dia yang nulis. Iya, bukan dia yang nulis, tapi ngapain harus diposting ulang? Hah? Kenapa harus diposting ulang? Itu sama saja dia menampar orang lain pakai tangan orang lain. Supaya apa? Supaya tangannya bersih. Dasar penjilat. Orang yang udah meninggal tuh biarkan, udah tenang, mereka tuh udah tenang di sana. Ngapain kau bawa-bawa? Iya, memang bukan kau yang nulis itu, tapi ngapain kau harus posting ulang, ha? Ngapain? Dan orang-orang semua pada bilang kan sebelum-sebelumnya, orang melihat watak dan kelakuan aslinya itu dilihat dari dia setelah pulang haji. Dan ternyata apa? Benar kan? Setelah dia pulang haji, ketahuan sifat aslinya. Watak aslinya, kelakuan aslinya, otak aslinya. Kenapa kalian fans-fansnya Sendok Lusin Garbu? Hah? Lusinan tuh. Mau ngapain kalian? Mau nyerang aku? Serang aja. Kalian pikir aku takut? Sih. Ashanty mengatakan menantunya Atta Halilintar tak menyindir Fuji lewat konten TikToknya. Ya guys, melihat netizen begitu banyak menyalahkan dan menghujat Atta dan Aurel karena dia dianggap menyenggol keluarga Fuji, maka Ashanty angkat bicara untuk menjelaskan bahwa Atta dan Aurel tidak bermaksud menyindir, tapi netizen malah bilang gak usah bela-belain menantu deh, ya kan? Contoh kayak KD, nggak ada klarifikasi, ngapain pakai klarifikasi kalau memang nggak nyindir. Netizen pinter ya. Dan ada juga netizen yang bilang nggak usah bela-belain deh kalau udah salah, katanya gitu. Dia tuh menyindir-nyindir melakukan itu supaya sedang mau mengeluarkan album baru. Iya kan guys? Terus ada yang bilang, saya pikir Ashanty bijak menghadapi situasi ini, ternyata KD lebih bijak. Anda bisa lihat komentarnya ini di Tribun Lampung ya guys. Apa saja komentar netizen tentang tentang pembelaan Ashanty terhadap Aurel dan Atta. Bahkan netizen bilang, harusnya dia tuh ngomongin sama Atta dan Aurel, ngapain ngomong sama netizen? Ya, harusnya yang dinasehatin tuh Atta sama Aurel. Memang Atta atau Aurelnya sombong kok. Terus ada yang bilang gini, udah salam menantunya malah dibela. Harusnya menyadari kalau mulutnya menantunya itu kayak ibu-ibu komplek. Malah dia ngajakin semuanya untuk unfollow si Atta dengan Aurel. Terus ada yang bilang guys, Bunda Shanty itu tidak mengetahui dalamnya hati Atta. Kenapa dia menyindir keluarga Haji Faisal? Karena kalau nggak nyindir atau ngehujat orang atau nggak nyenggol orang, dia nggak makan bunda. Terus ada yang bilang, anak kecil juga tahu itu mah sindiran. Udah lebih baik diam aja daripada ntar dibully. Parah banget ya guys ya. Parah banget netizen ya. Terus ada yang komen, mertua sama menantu sama aja. Atta yang bibirnya dower dibelain malah nanti bibirnya jadi jongos. Bener-bener marah ya guys netizen atas apa yang diucapkan oleh Atta dan Aurel, walaupun mereka sudah mengklarifikasinya. Bahkan Bunda Shanty sudah ikut, tapi nggak nolong juga ya. Bahkan sampai bilang Mbak netizen untuk Ashanty untuk diam, nggak usah bela-belain menantunya itu. Terus akhirnya ada juga, wah ngapain minta maaf atau klarifikasi kalau memang benar-benar nggak nyindir katanya ya. Terus ada yang bilang menantu sama mertua sama aja, gara-gara banyak uang jadi banyak bertingkah. Anda boleh baca di komentar semuanya netizen di Tribun Lampung.
Terus ada yang bilang, emangnya semua netizen bodoh? Bunda Santi, netizen paham kok siapa yang diomongin Atta. Bahkan dokter Lita ya guys sampai ngomong mengenai perkara Atta dan Aurel ya. Ya sudah, Anda boleh membaca di Tribun Lampung, tapi itu gambarannya bahwa netizen ketika Ashanty membela Atta dan Aurel ya tidak digubris, bahkan dibilang diam untuk tidak dibully. Bahkan netizen bilang ternyata mertua dan menantu dianggap sama-sama bertingkah ketika banyak uang. Anda bisa menilainya. Buat saya semoga kedepannya gimana ya, saya mau bilang Ashanty diem gak enak juga, namanya juga keluarga ya. Dia kalau membela itu sebenarnya ya pengen ngebela, tapi ya ternyata malah dia dibilang tidak bijak, malah yang lebih bijak itu Krisdayanti untuk melihat menghadapi situasi ini. Ya sudahlah ya, bahkan netizen bilang udah minta maaf aja ya, karena netizen nggak bodoh untuk hal-hal seperti ini. Tapi ya sudahlah, saya nggak tahu lagi guys ya kan. Atau sudah udah ngomong tentang bagaimana dia tidak menyindir. Haji Faisal udah bilang jangan seujon. Ashanty sudah ngomong, tapi ya kita kembalikan semuanya kepada netizen ya. Karena netizen seperti yang saya bilang bukannya cuma lulusan SD saja atau yang gak sekolah, tapi ada juga S2, S3, S-tong-tong atau S8. Ya kan, sama seperti ketika Thorik dibilang haji 2 bulan kan semua netizen itu yang anggota DPR itu kan komentar kan ngomongin. Jadi kita kembalikan saja, nggak tahu ini selesainya sampai kapan ya. Karena baru-baru ini psikolog Lita Gading juga udah ngomong tentang kasus ini, bahwa dia tuh tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Atta dengan Aurel, karena demi mengeluarkan album dia menyenggol keluarga Haji Faisal, terutama Vanessa yang sudah meninggal ya. Jadi netizen masih ingat kala Vanessa itu meninggal, dan mungkin ini amal ibadahnya Vanessa yang selalu memberi walaupun tidak ada yang mengetahui. Dia sering beramal. Itu saja guys, saya nggak tahu ini berakhirnya gimana, tapi semoga semuanya sama-sama bisa menahan diri, baik itu Atta dan Aurel, baik netizen dan yang lainnya. Salam. Begini respon Mimi Kade ketika ditanya mengenai Atta dan Aurel dibully netizen. Nggak apa-apa yang namanya mereka tuh puluhan juta follower, ada positif dan negatif. Cuman saya udah bilang, kalian terpenting punya sikap mental di mana di dalam diri kita. Kalau kita punya sikap mental lebih dari 80%, artinya kita attitude kita jaga untuk kuat, baik, kita akan dapat menangkal hal-hal negatif itu. Jadi kita nggak perlu jawab satu-satu juga. Respon dengan baik, berikan kelakuan positif, udah nanti akan dengan sendirinya akan mencair semuanya. Karena apa? Nggak semua orang bisa kita bahagiakan, nggak semua orang bisa kita puaskan, tapi cukup merespon dengan hal-hal positif aja, nanti semuanya akan lebih mencair. Jadi nggak pernah boleh kecil hati, nggak pernah boleh balas hal-hal dengan negatif gitu, nggak usah gitu. habis tenaga nanti gitu. Orang nggak pernah curhat, dia nggak pernah ngebahas sesuatu yang kayaknya malah membuang waktu. Dia curhat pasti yang penting terkait ya lagu-lagu, terkait bagaimana entourage untuk membuat penyanyi lebih profesional kalau pergi keluar kota. Oke kak, bawa band, perlu nggak bawa band? Oh nggak perlu bawanya musik director aja. Oke, baju kira-kiranya yang bagus bagaimana, untuk penampilan di atas panggung bagaimana. Itu kayaknya lebih penting ketimbang hal-hal yang ya reguler tentang netizen dan lain-lain. Dia nggak pernah curhat. Ya banyak juga sih hal-hal yang tersampaikan lewat DM saya atau message lewat orang yang kerja di sini menyampaikan hal-hal terkait anak-anak. Pasti saya terbuka untuk merespon. Kadang ada yang nyampe ke message-nya ke saya sampaikan, oke, baik, terima kasih, saya respon ya, nanti saya sampaikan anak-anak. Udah gitu aja. Kadang mereka yang penting direspon gitu. Kayaknya Aurel itu DNA-nya warrior ya kayak saya. Memang dia pejuang juga gitu.
nggak gampang kecil hati sih kalau saya rasa dia. Paling juga kalau saya juga percaya agama dia dan suami dia cukup sangat-sangat bisa mengimani apa arti kata syukur. Jadi yang didapat baiknya tuh udah banyak. Jadi kadang 1-2 yang kadang mengecewakan anggap aja angin lalu. Gua mah bukan fans Puji. Kenal apa lagi? Belum pernah ketemu. Cuman nih anak, auranya aura positif. Baik banget. Dihujat sana sini diem. Kayak siapa ya? Kayak si Lesti. Si Lesti begono. Dihujat sana sini diem. Lakinya siapa noh? Si Biler. Siapa no lakinya? Dihujat juga diem dia. Makin kaya, makin tenar tuh. Puji kayak gitu. Bagus banget. Gue juga mau dihujat kayak si Lesti, kayak si Puji. Biar kaya, biar gak makan ciki kayak gini nih 2.000. Sangat tegas dan itu komitmen bersama ini sudah disampaikan ke seluruh jajaran direksi di televisi dan radio, khususnya direktur program. Kalau soal itu aku bisa jawab sekarang, tapi doain aja yang terbaik. Atta Halilintar hari ini resmi diboikot oleh KPI. Artis papan atas sekaligus YouTuber Atta Halilintar kali ini mendapatkan karma yang instan. Bagaimana tidak, setelah beberapa hari yang lalu menghina martabat Fuji lewat video di TikTok, dan kemarin Atta malah menambah masalah baru dengan mengungkap aib almarhumah Vanessa Angel yang katanya sudah hamil sebelum menikah dengan Bibi Ardiansyah. Hal tersebut mengundang kemarahan para netizen dan beberapa artis ternama lainnya. Salah satunya adalah Ivan Gunawan. Diketahui jika Ivan Gunawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan almarhumah Vanessa Angel. Ivan tak terima jika almarhumah sahabatnya yang sudah tiada diungkit lagi oleh Atta Halilintar. Almarhumah Vanessa sudah tenang di surga, jadi gak usah mengungkit keburukannya lagi. Apalagi di depan media, semua orang punya salah, tak terkecuali kamu Atta, begitu ungkapan kekesalan Ivan Gunawan kepada Atta Halilintar. Atta yang ditemui di kediamannya yang berada di Pondok Indah tak mau memberikan komentar apa-apa terkait postingannya yang membuat banyak orang geram kepadanya. Bahkan, Ardi Bakri, owner dari stasiun televisi TV One secara terang-terangan tak mengizinkan Atta untuk masuk ke TV One alias memboikotnya. Pihak Komisioner Penyiaran Indonesia pun ketika mengetahui tindakan Atta Halilintar lantas dengan bijak mengambil keputusan. Citra yang dibangun Atta Halilintar bertahun-tahun harus runtuh seketika akibat ulahnya sendiri. Publik pun mengecam perbuatan Atta Halilintar ini dengan sungguh-sungguh. Tak sedikit yang menyuarakan jika Atta Halilintar dan keluarganya adalah artis yang sombong dan suka memamerkan hartanya. Warganet banyak sekali yang berkomentar supaya Atta Halilintar diboikot oleh KPI. Pihak KPI yang sudah mengetahui hal ini sejak kemarin sudah merapatkan dan sudah mengambil kebijakan untuk memboikot Atta Halilintar dari semua stasiun televisi di Indonesia, baik yang lokal maupun televisi nasional. Menurut KPI perbuatan Atta Halilintar sudah tak patut dicontoh oleh masyarakat. Tindakan Atta Halilintar beberapa hari ini sudah menimbulkan kegaduhan di dunia entertainment. Fuji yang mengetahui jika Atta Halilintar diboikot merasa bersyukur, lantaran perbuatan Atta Halilintar yang sudah semena-mena kepada keluarganya mendapatkan karma secara langsung. Saya bersyukur sekali dengan tindakan yang diambil oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini memberikan contoh kepada influencer lainnya, supaya tidak seenaknya saja kalau membuat konten dan berkomentar. Semoga semua ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dalam bertutur kata dan bersikap, kata Fuji sambil merasakan kegembiraan. Di sisi lain, Ivan Gunawan merayakan diboikotnya Atta oleh KPI dengan memotong tumpeng seperti orang selamatan. Ivan Gunawan sangat puas dengan tindakan KPI. Menurut Ivan, itu adalah balasan yang setimpal untuk Atta. Gua mah suka aneh sama yang ngurusin Puji. Dihujat satu netizen, nyalahinnya Puji, fans Puji. Kasian dia. Lu pada punya kekuatan apa sih buat ngelawan Puji? Puji mah udah jelas-jelas dia ngurus anak yatim dari Tuhan, malaikat, nabi, wali-walinya juga jagain dia.
Lu makin hujat, dia makin banyak banget pahalanya. Dia udah nabung tuh pahala. Lo kagak capek apa? Bikin kerak-kerak neraka. Udah, gak usah ngurusin Puji. Makin kaya dia. Kasian, duitnya udah banyak. Fadly Faisal, jangan jadi orang jahat terus. Keluarga aktor Fadly Faisal belakangan menjadi perbincangan usai heboh unggahan Atta Halilintar. Merespon hal ini, kakak kandung selebgram Fuji ini menuliskan pesan mendalam dalam sebuah unggahan di Instagram Story. Unggahan ini disinyalir sebagai bentuk curahan hati Fadly saat ini. Tidak hanya di IG Story, Fadly juga mengunggah foto yang sama dalam feed Instagramnya. Menggunakan sound gala bunga matahari milik Sal Priadi, aktor berusia 24 tahun berfoto dengan nuansa bunga matahari sambil berpesan. Fadly meminta agar selalu berperilaku baik dan tidak selalu berbuat jahat kepada orang lain. Jadilah orang baik, jangan jadi orang jahat terus, tulisnya dikutip Rabu, 14 Agustus 2024. Belum diketahui kepada siapa pesan tersebut Fadly sampaikan. Namun, dalam kalimat berikutnya Fadly menjelaskan pesan berlaku universal. Kamu ngapain? Ini aku lagi bersihin punya ibu, soalnya udah setahun belum dibersihin. Wah, baik banget kamu sis. Kamu ingat aja sepatu-sepatu ibu. Nah, gara-gara kamu iniin tuh, kamu rawat terus, masih bagus-bagus banget ya sis ya. Alhamdulillah. Kamu ingat ya, kalau ibu mau pergi, kamu bersihin sepatu ibu kayak gini. Selalu kamu rawat. Semoga kalian nanti senang ya sis. Ya sepatu maminya masih terawat bagus sama kita. Semoga kalian juga nanti kalau seandainya dia mau ngasih-ngasihin ke siapa gitu kan. Jadi sepatu maminya ini masih layak dipakai. Nih masih bagus-bagus banget. Nggak ada apa-apa kan. Tuh masih bagus-bagus banget. Sedih ya sis. Gue yakin pasti kalau dia lihat ini barang-barang kayaknya begini. Udahlah Dodi, biarin aja barang-barang itu di situ. Gue yakin kalau seandainya barang-barang si almarhumah ada sama kamu, pasti kamu jual, ya kan? Buktinya kemarin apa? Uang asuransi lu beliin mobil. Yang berhak itu atas harta bendanya Vanessa Angel itu bukan lu, tapi anaknya. Terserah kalau seandainya Gala besar nanti dia mau ngasih sama siapa kek, dia mau nyumbang ke siapa kek, itu terserah daripada Gala, bukan urusan kamu. Jadi manusia tuh pakai ini, ya, jangan pakai ini. Gua geprek lu. Halo cuy, Fuji alias lebih elegan, fashion designer, kritik penampilan Fuji, kadang kekanak-kanakan. Ya begitulah ucap seorang fashion designer yang bernama Sonny Mukhlison. Ya tulisannya begitu. Mukhlison. Begitulah pokoknya. Ini Bang Sony ini masih ngebandingin antara Alia Mas Said sama Fujianti Utami Putri atau yang biasa disebut dengan Fuji. Masih dibanding-bandingin aja sih Bang. Aduh, ada-ada aja dah. Sony menilai penampilan istri Thorik Halilintar itu terlihat lebih elegan dibandingkan dengan Fuji yang terkadang berpenampilan kekanak-kanakan. Dia ngomong kayak gini. Mungkin kalau elegan, Alia lebih elegan. Karena Alia lebih menata penampilannya gitu ya. Katanya sih gitu. Itu kata Sony itu dikutip dari kanal YouTube Star Pro Indonesia Sabtu kemarin 10 Agustus 2024. Dia juga menilai putri bungsu Haji Faisal itu kadang berpenampilan seperti anak kecil. Sony juga menilai jika Fuji memiliki sifat yang impulsif dalam berdandan. Tapi Fuji kadang-kadang masih kelihatan kekanak-kanakan. Kadang kelihatan terlalu impulsif gitu ya. Gayanya terlalu, kalau lagi cuek aja, kalau lagi ini kelihatan banget. Itu tambahannya dia. Dan lebih lanjut Bang Sony turut menjelaskan juga apabila penampilan seorang wanita yang bertumbuh tinggi atau pendek terlihat bagus jika memiliki sikap yang bagus. Kalau itu gue setuju. Jadi itu dia sebetulnya perempuan apapun bentuknya, mau pendek, mau tinggi, kalau ditata dengan punya manner attitude yang bagus, pasti dia juga bagus. Gue setuju Bang Son kalau ini. Nggak masalah mau tinggi atau pendek. Kalau dia punya attitude yang bagus, dia akan terlihat sangat menarik. Dan dia juga bilang kalau Alia memakai apapun tampak lebih enak dipandang ketimbang Fuji yang mungil. Itu kata Sony. Wah, di sini dia ngasih nilai positif untuk Alia karena Fuji katanya lebih mungil. Tapi jangan kepancing, karena dia juga bilang kalau tetapi kalau seorang Fuji mengerti memahami cara berpakaian dengan baik,
maka dia juga akan tampak lebih menarik dibandingkan dengan Alia. Tuh, lanjut dari Bang Sony. Jangan terpancing banget sama judul ya. Kalau bisa baca sampai bawah. Sampai bawah. Karena kalau nggak baca sampai bawah kayak gue, tadi juga gue kesel nih. Ngapain sih banding-bandingin orang, udah gitu lu kayaknya berat sebelah nih ke Alia. Ternyata pas sampai bawah enggak. Dia cuma ngejelasin dalam sisi yang netral sih sebenarnya, sama penglihatannya dia seperti apa. Karena menurut dia, Alia ini berpenampilan lebih elegan ketimbang Fuji. Karena Fuji kadang tampil kekanak-kanakan. Ya emang Fuji kan orangnya cuek, bebas-bebasnya dia mau berpakaian seperti apapun gitu. Dan dia juga bilang di akhir-akhir tadi kalau ini sih, kenapa sih komentar ini malah bener-bener ditaruh di bawah banget gitu. Orang kan bisa salah paham ngebacanya. Dia juga bilang kalau andaikan Fuji, walaupun Fuji lebih pendek dari Alia, asalkan Fuji bisa memahami dan mengerti cara berpakaian dengan baik, Fuji akan tampil jauh lebih menarik ketimbang Alia. Tuh, hati-hati ya dengan yang kayak begini. Kalau bisa baca full sampai akhir. Jangan cuma ngelihat judul. Karena kalau kalian cuma ngelihat judul, panas tuh fansnya Fuji pasti. Makanya gue bikin video biar kalian nggak tersesat. Sikat, bye. Assalamualaikum guys. Ini ya Bunda balas dengan Piti. Jangan pikir orang mau bicara apa teruslah berkarya Atta sama Aurel. Hello user sekian-sekian. Bunda bilang apa? Coba siapa duluan yang memancing huru-hara ini? Pihak sana kan, pihak Aurel dengan Atta kan. Orang diem-diem diungkit-ungkit, orang udah meninggal diungkit-ungkit. Siapa yang duluan ngomong? Lihat kan followernya berkurang, tahu nggak? Sehari 2000 orang, bayangin. Makanya lu aneh-aneh aja user ya. Ya memang lah terus berkarya aja terus. Dia kan dari YouTuber cari makannya. Kalau berkurang sehari 2000 gimana dia mau cari duit? Makanya jangan songong kalau ngomong. Jangan merasa di atas langit berjalan. Aneh-aneh aja user ini. Udah, salam waras, Bunda mau sholat. Ada orang bahannya itu mulu. Nggak nyenggol nggak makan. Nggak nyenggol nggak makan. Nggak nyenggol nggak makan. Ya, Mas Said ternyata satu pesawat dengan Shah Rukh Khan. Hal ini terungkap saat Emang ada yang nanya mau naik pesawat dengan siapa? Mau dengan Shah Rukh Khan, mau dengan Sahrudin? Emang ada yang nanya? Jangan SKD ya dengan Shah Rukh Khan, sok kenal sok dekat. Shah Rukh Khan aja nggak tahu siapa lu. Naik pesawat orang aja nggak ada yang nanya. Ini promosi naik pesawat dengan Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan aja kagak kenal lo. Walaupun lu haji 2 kali, Shah Rukh Khan pun sudah naik haji juga, tapi nggak kenal tuh yang namanya Haji Torik. Raja Wali tak perlu meladeni serangan gagak. Cukup saja terbang semakin tinggi dan gagak akan jatuh dengan sendirinya. Artinya apa? Ketika kemudian orang meremehkan kita, jangan kemudian membuat kita inferior, apalagi insecure. Tapi justru kemudian kita harus menambahkan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Jadi nggak ada celah orang lain kemudian untuk menghina kita. Jadikan hinaan orang justru menjadi pemicu semangat kita. Alhamdulillah kamu gak suka sama aku gak masalah. Tapi kalau orang itu sudah nyinggung masalah pribadi, kamu tahu apa tentang aku pasti akan kejar. Itu mami gitu. Tapi kamu gak boleh contoh ya hal-hal yang negatif. Karena aku siap menghadapi apapun resikonya. Kalau aku begitu sayang. Selama aku benar, aku siap. Selama aku benar, aku berani. Itu aku prinsipnya. Berarti Puji selalu bacain komentar gitu ya? Bacain. Oh ya? Iya, aku tipe orang yang suka baca sometimes. Bacain. Selalu ya? Sulit untuk tidak membaca? Tergantung mood sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi capek kerja, lagi bad mood, lagi PMS, kalau baca tuh kesel banget. Tapi kalau misalnya lagi happy aja baca komentar tuh kayak ya udah, kayak bodo amat gitu loh. Tapi kan kita juga suka bingung ya kalau orang ngasih komentar negatif, komentar miring di Instagram tuh buat apa gitu? Apakah untuk kepuasan mereka sendiri atau apa ya? Itu yang membuat kita bertanya-tanya, padahal kehidupannya mungkin tidak lebih baik, tapi bisa menjudge seseorang. Jadi kita membalas pun juga karena bukan kita nggak ada kerjaan. Males. Apa kenapa? Ya karena pingin aja. Ya. Tapi kan berbeda lagi ya, setiap orang kembali lagi. Ada yang dibaca, ada yang direspon, ada yang tidak. Tapi ini kita bakal lihat juga artikel dari seorang Fuji untuk Sobat Ambiar. Nanti Fuji boleh jelasin juga kenapa seperti ini.
Puji Utami Putri sudah trauma menjadi artis karena sering dibully. Puji bilang, capek, mending jadi orang biasa aja. Itu waktu kapan kamu merasa seperti itu? Kadang gue kalau misalnya udah lagi ngedown kayak capek banget. Sampai sekarang masih? Masih. Karena kan mungkin karena aku tiba-tiba dadakan ya, jadi masih kaget gitu loh kayak, oh ada ya orang bisa sejahat ini ya. Karena bukan kadang ketikan doang, kalau misalnya ketemu mungkin ada beberapa orang yang kayak bisik-bisik ya tapi kedengeran gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ketemu langsung dia bisik-bisik ke temennya gitu ada? Ada. Kedengerannya apa kalimatnya? Atau kayak, emangnya syarat untuk masuk surga itu tas kroko? Bukan sayang, bukan. Tapi amal perbuatan. Makanya setelah ditinggikan derajatnya, udah jadi orang kaya, udah bisa naik haji, jagalah tulisan, jagalah tuh jari-jari, jagalah tuh emosi ya. Ya, orang yang sudah ditinggikan derajatnya harus pintar-pintar beradab. Jangan pamer kekayaan mulu. Kan, blunder kan Atta Halilintar kan? Udah bukan, maksud gue kayak, ya Allah kenapa kagak belajar dari konten? Jangan ya adek ya yang lo buat itu. Udah gak usah bertingkah lagi, gak usah banyak aksi lagi. Adeknya udah anteng, udah diem, udah lagi honeymoon, kagak ngapa-ngapain segala macem. Lu bertingkah. Maksudnya kan lu tahu nih mulutnya netizen, ketika netizen tuh kayak apa gitu ya. Jadi kayak, kenapa sih? Sebenarnya mungkin tujuan lo baik kali ya, mau ngasih Al-Fatihah ke almarhumah dan segala macam. Tapi masalahnya adalah, lu komentar di salah satu postingan yang ngegiring opini orang atau ngebahas konten-konten yang negatif gitu loh. Kayak kalau emang lu mau kasih Al-Fatihah ke orang yang udah gak ada, ya udah bacain aja doanya. Kan lu sering bolak-balik ke tanah suci, masa begitu aja kagak ngerti? Keluarga lu Islam bener perasaan. Kenapa harus begitu caranya, heran gue. Awalnya gue pikir nih si Atta Halilintar ini tuh sama si Puji bebe aja gitu kan. Makanya gue agak kaget kok dibilang nyindir-nyindir Puji dari konten yang jangan dia iya gitu kan. Padahal maksud gue kayak, lu nikahnya sendirian, keluarga lu kagak datang tuh kenapa? Orang jadinya kagak mau julid tadinya nih, jadi julid gara-gara kelakuan lu sendiri Atta. Udahlah, gue yakin lo ngerti agama yang kayak gitu-gitu tuh kayaknya gak perlu banget untuk lo tulis-tulis di kolom komentar orang gitu loh. Jadi kayak kalau emang lo mau niat mau baik, doain aja. Kalau emang lo gak ngerasa lo punya masalah dan segala macam, ya udah diem aja, gak usah baik tingkah, ngerti gak sih? Heran gue. Terus yang gue bikin sebel lagi coba wartawan kayak ngechat kayak nanya-nanya gitu, gimana menurut tanggapannya dan segala macam gimana. Selalu. Terus yang bikin gue lebih gak habis pikir lagi adalah siapa lagi, bukan cuma Atta Halilintar, Pak Dodi. Dedi, kita temenan, tapi tolong jangan berantem dulu Pak Haji Faisal, bisa gak sih adem aja gitu, rukun gitu. Aduh, sekian terima kasih deh, ya Allah. Love you. Halo, Atta petir deh, Atta petir. Atta Mimi petir. Aku nggak tahu ya. Aku seharian ini buka beranda TikTokku, isinya tuh tentang kamu dan respon Uti atau Fuji. Nah, aku mau cerita dulu ya sebelum aku merespon apa yang kamu katakan. Jadi, aku ini orang Malang, Aremanita. Aku dulu pernah aktif sebagai penyiar dan reporter di RRI Malang, yang pernah juga aktif di BRTV RRI Malang. Jadi tahu Mbak Yanti atau Mimi ya, Krisdayanti, dan juga Mbak Yuni Sara. Mbak Yuni dan Mbak Yanti ini aku kenal baik sebelum Mbak Yanti oplas ya. Jadi memang manis orangnya, lincah ya. Nah itu mamanya Aurel, itu mertua kamu ya. Mbak Yanti itu kan mertua kamu tuh Atta. Nah kemudian tentang Echa atau Vanessa, aku Uti gak terlalu kenal. Tapi kalau Echa, aku mengenal dia, aku tahu dia sejak dia bersama Bensu atau Ruben Onsu. Di situ aku mulai mengenal atau mulai mengikuti lah tentang Vanessa Angel. Sampai akhirnya dia bersama Bibi, sampai mengikuti bagaimana proses dia ketika mau melahirkan, ya, melahirkan Gala Sky, perjuangannya bagaimana, sampai kemudian beliau berdua meninggal dalam kecelakaan.
Oke, itu latar belakangku kenapa aku harus ngomong kepadamu Atta Petir, ya. Jadi begini, setiap orang itu punya masa lalu. Kamu kan juga punya masa lalu toh. Kenapa kamu harus merespon atau kenapa sih kamu harus memberikan komentar yang seperti itu untuk almarhumah, untuk Mediang Echa, dan juga almarhum Bibi? Kenapa? Ada apa? Apakah selama ini keluarga Pak Haji Faisal menyenggol dirimu, membuat dirimu tersungging, sehingga kamu harus menyenggol-nyenggol yang sudah meninggal gitu loh? Kenapa? Kenapa sampai mengatakan seperti itu? Apakah Aliyah dan Haji Thorik itu sedang MBA, married by accident? Apakah seperti itu? Aku bertanya ya, aku ini bertanya. Piye? Ya. Nah, kalau kamu mengotak-ngatik itu, kamu harus paham dong, sebetulnya ya ada yang mengalami hal yang sama di circlemu gitu loh. Tetapi kan aku nggak perlu nyebutin siapa yang MBA itu, ya. Jadi baik-baiklah lah, kau ini public figure lah, Atta Mimi, ya, Atta Mimi, kamu public figure, jadi jangan apa ya, kalau ngetik komentar yang baik-baik lah, maksudnya yang membangun. Dalam waktu semalam loh, kamu kehilangan pengikut 2 juta. 2 juta hanya karena kamu nyenggol Fuji, langsung 2 juta followermu hilang dalam waktu semalam. Gak sampai semalam sih, hanya berapa jam. Kalau aku memang dari awal aku gak ngikut kamu ya, maksudnya aku bukan followermu, dan kalaupun aku melihat itu lebih ke Loli, ya, ke Loli. Kenapa aku kalau melihat postinganmu, postingannya Aminah, ya, itu karena Loli. Kenapa Loli? Yo karena anaknya Mas Anang. Aku mbek Mas Anang itulah. Ya dulu IG masih aktif. Aku sama Mas Anang Ijo iki kan yo ya apa ya, sering ya, karena Mas Anang sama Mbak Yanti itu kan yo ya aku tahulah gitu loh, kenal dekat enggak, tapi aku tahu mereka ya dari zaman-zaman beheloa gitu ya, zaman aku sih imut-imut gitu. Nek saiki kan aku wis ya sih imut-imut sih ya, tata aku sih imut-imut tata ya, wis ngono ae. Loli, oh Loli, Duk Loli, kamu banyak-banyak ya bersabar, dan tolong ingatkan selalu Bapaknya Aminah, yo Bapaknya Aminah iki kalau memang mau bermedia sosial ya wis yang baik-baik aja yang diketik ya, gak usah nyenggol-nyenggol sana sini, gak perlu lah gitu loh, gak perlu menyampaikan hal-hal yang membuat kita para awam masyarakat yang membacanya itu gak nyaman ngono lho Loli. Ya, Aurel, Loli sayang. God bless you ya, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Ya ampun, ya ampun. Sempat nyinyir dan sindir. Atta Halilintar tuding senggol mendiang Vanessa Angel, Anang dan Ashanty pasang badan. Itu fitnah katanya itu. Kata siapa sih? Kata berita. Ya Allah, ya Allah. Dan sempet curhat istrinya di halaman IG-nya. Kalian bisa baca sendiri pagi, guys. Bener-bener kecewa banget sih. Ya ampun, baca sendiri deh. Gue capek bacanya. Ya ampun. Aduh, viral kemana-mana. Ya kan, sindir menyindir. Oke. Tapi udah dikonfirmasi katanya itu fitnah. Itu fitnah. Ingat. Tapi nge-repost postingan haters dengan kata-kata almarhumah Vanessa
hamil duluan. Dan itu membuat gonjang ganjing seluruh negeri. Dan setelah itu kelar, tapi sekarang masih viral dan diperbincangkan. Datanglah keluarkan lagu Torang Indonesia dan trending topik nomor 6. Berkarya terus katanya, harus berkarya. Apa sindiran ini buat nge-up karya bener apa betul? Ya nggak tahu juga ya. Itu info dari gue guys. Berita cukup. Atta Halilintar difitnah telah mencemarkan nama baik Vanessa Angel. Iya Tata, kowe iki ora memfitnah ya kan. Kowe iki cuman merepost ya kan. Merepost sesuatu yang tidak benar. Merepost sesuatu yang orangnya sudah menjadi almarhum. Menjadikan sesuatu yang tidak benar tersebar kemana-mana, menjadi gunjingan, menjadi omongan, menjadi viral, dan menjadi seluruh netizen merujakmu. Piye rasane? Enak apa ora? Salah golek perkara. Mangkane, pinter sithik. Aja kok. Orang kan ya apa-apa nggak harus oke siapin kamera kita mau cium nih, siapin ini nih mau pegang perut Giliran nih. Semua dikontenin, nanti bilangnya apa-apa dikontenin, apa-apa konten, bener gak? Nah. Nggak sayang ya sama istrinya cuma buat konten. Nah nanti giliran kita nggak konten dibilang kok nggak pernah, nggak sayang lagi. Ini emang agak serba salah ya, jadi ya udahlah ya. Karena dibilangin gitu ya udah aku nggak usah terlalu apa-apa di story. Makanya jangan suka ngomong-ngomong gitu netizen. Sebenarnya kalau fans kita sih enggak, biasanya orang-orang yang bukan ngefans kayaknya deh. Atau dia belaga ngefans tapi dia bilang ngomong gitu. Kalau fans kita nggak pernah kayak gitu. Fans itu tuh santuy. Kabar membanggakan datang dari Puji, artis muda berbakat. Baru saja menorehkan prestasi gemilang dengan terpilih menjadi artis Indonesia yang diakui dunia internasional. Pengumuman ini membuat Puji dan para penggemarnya terharu dan bangga. Pengakuan internasional yang diraih Puji tidak hanya membanggakan dirinya, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah bukti bahwa dengan bakat kerja keras dan dukungan dari orang-orang tercinta, mimpi dapat menjadi kenyataan. Selamat untuk Puji, semoga pencapaian ini menjadi awal dari lebih banyak prestasi gemilang di masa depan. Puji kembali menjadi perhatian publik dengan aksi luar biasanya. Kali ini Puji sukses membuat pesta kejutan ulang tahun besar untuk gala yang dirayakan dengan meriah dan dihadiri oleh banyak artis ternama. Momen persiapan pesta ini bahkan sempat terekam dan membuat heboh media sosial. Dalam video yang beredar terlihat detik-detik Puji sedang sibuk menyiapkan pesta besar tersebut. Ia mengatur segala hal mulai dari dekorasi, makanan hingga daftar tamu undangan yang ternyata dipenuhi oleh banyak artis terkenal. Ekspresi bahagia dan antusiasme Puji saat mempersiapkan acara ini menjadi sorotan utama. Reaksi Aurel Hermansyah usai dihujat sudah haji, tapi masih nge-DJ. Aurel Hermansyah dicibir karena kembali DJ meski sudah haji. Ia bermain DJ di studio suaminya. Aurel sebelumnya adalah DJ profesional sebelum menikah. Kini kembali nge-DJ, menimbulkan pro dan kontra. Beberapa penggemar senang, tapi ada yang menyinggung status hajinya. Komen negatif juga muncul. Aurel mengeluh soal fitnah yang semakin parah. Namun, detailnya belum dijelaskan oleh Aurel. Atta Halilintar membela sang istri, mengatakan, nge-DJ di rumah sendiri tak jadi masalah. Reaksi Aurel Hermansyah usai dihujat sudah haji, tapi masih nge-DJ. Aurel Hermansyah dicibir karena kembali DJ meski sudah haji. Ia bermain DJ di studio suaminya. Aurel sebelumnya adalah DJ profesional sebelum menikah. Kini kembali nge-DJ, menimbulkan pro dan kontra. Beberapa penggemar senang, tapi ada yang menyinggung status hajinya. Komen negatif juga muncul. Aurel mengeluh soal fitnah yang semakin parah. Namun, detailnya belum dijelaskan oleh Aurel. Atta Halilintar membela sang istri, mengatakan, nge-DJ di rumah sendiri tak jadi masalah. Mau nanya dong cara melupakan mantan tuh gimana? Kalian semua di ini gue sakit hati apa gimana sih? Oke, cara melupakan mantan menurut aku ya kalian sibukin diri kalian aja dengan sesuatu yang lebih positif. Teman-teman atau lebih positif atau ya kreasi sendiri aja. Terus dari Jilan R. Fauzia.
lebih suka sneakers atau high heels? Definitely sneakers, karena aku itu orangnya tomboy banget dan aku setiap pakai heels cuma mau yang kayak 5 cm dan aku juga udah tinggi, jadi kalau aku pakai high heels ngomisin. Jadi kalau aku pakai high heels kesian teman aku, pegel juga. Describe dari PT.y, describe and impersonate Keanu dong. Keanu itu adik aku. Baik banget dari kalian nanya aku deket apa nggak sama adik aku yang cowok. Luar biasa, Fuji mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aurel Hermansyah dan langsung jadi sorotan publik. Meskipun banyak artis lain juga memberikan ucapan, perhatian warganet tertuju pada Fuji. Mereka menguji kebesaran hati Fuji yang tetap mengucapkan selamat di hari bahagia Aurel. Interaksi hangat ini menunjukkan bahwa keduanya saling mendukung dan menghargai. Asya, katanya jadi fitnah dengan status ini. Terus yang bikin status ini siapa? Becentang biru. Setan yang bikin. Setan. Mau ngebodohin kita. Ngebodohin netizen. Kita tetap grupnya Puji, ya. Terserah si Torik mau ngapain. Kita tidak akan berpaling hati. Maaf kok, apa Anton? Gimana? Jadi gimana tanggapan gua kasus Atta Halilintar yang lagi viral, yang karena dia bikin story yang menyindir almarhum Vanessa gitu. Aduh, muncrat. Apa? Baiklah kalau begitu. Ya. Jadi gini guys. Menurut gua tuh kayak tak ada asap jika tak ada api. Dan satu hal yang harus kalian tahu ya, oke, gue sambil live ya, bahwa Atta Halilintar itu manusia bukan malaikat gitu loh. Dan kemarin dia kan dihujat tuh sama banyak orang hanya karena dia bikin status yang jangan ya deh ya. Hey guys, Atta itu seperti kita manusia, ngerti nggak? Ya, the problem is dia tuh public figure. Jadi dia bikin status apa dan kemudian momennya barengan sama si Torik mau menikah sama si siapa? Aal ya. Jadi tuh netizen mengkait-kaitkan semuanya. Dan yang harus lo tahu, netizen itu benar-benar super duper benar. Dia tuh bisa bikin apapun yang nggak ada jadi ada. Parah sih emang. Gimana ya, terlalu kreatif. Ya terlalu kreatif sampai kadang-kadang lupa sama perasaan orang gitu. Ya kalau misalnya sekarang Atta marah ya gimana ya? Ya gue sih nggak bisa tahan ya kalau Atta marah. Karena gue siapa juga, kocak. Jadi mungkin ya kalian tuh ada yang bilang, lu juga nikah nggak direstuin sama orang tua lo karena apa? Karena lo nggak didatengin sama bapak lo gitu, sama ayah. Oh salah, sama Umi sama Abi gitu. Nah makanya jangan kayak gitu. Ya orang tuh juga bisa marah. Sebaik-baik orang kalau terus digituin tuh bakalan marah guys, ya. Karena dia masih manusia. Ya. Kalau sampai dia bikin status menikah tanpa restu orang tua gitu. Terus dia bilang yang enggak restu orang tua itu adalah ya itu almarhum Vanessa karena hamil duluan dan kemudian terpaksa direstuin karena kejadian itu. Nah makanya kalian itu ya hati-hati sama bacot kalian guys. Kenapa? Ya itu ya orang yang tadinya nggak nanggepin atau apa jadi marah. Orang tuh bisa marah juga, kayak gue juga bisa marah loh, ngerti nggak? Misalnya gue ditanya-tanyain terus nih sama kalian ya, itu kak kacamata bagusnya beli di mana? Tuh gue bisa marah, tau nggak? Dan kemudian gue akhirnya kasih nih linknya nih, belinya di sini kan, gitu. Makanya jangan jahat guys jadi orang. Jaga ucapan kalian, bacot kalian ya. Diajarin bacot kalian, bacot. Jangan nyakitin orang lain makanya. Yang baik-baik aja ngomongnya bisa nggak? Heran gue. Gue bawain sapu lidi juga nih. Gue sahabat juga nih. Giliran orang udah marah, banyak reaksinya. Ya biar aja orang marah, kesel. Lagian, kenapa ya digituin mulu?
Novi Sartika habis hujat Pujianti Utami Putri habis-habisan sampai membawa nama keponakan Pujianti Utami Putri di setiap konten Pujianti Utami Putri. Sekarang Novi Sartika DM TikTok Kak Gio. Kenapa Novi Sartika? Ya, dia DM seperti ini. Hai Maghrib tuh. Hai Maghrib. Bayangkan. Hai Maghrib. Oh my god. Gio nggak ngerti, ini pasti kurang honor nih. Seperti itu. Ya udah, lu kirim aja nomor rekening biar gue TM 10.000. Kalau 5.000 kurang, bener nggak besti-besti? Betul kan? Makanya jadi buzzer itu jangan mau dibayar 5.000, jadi lu stres. Di 2024 ini 5.000 dapat apa? Seperti itu, dapat gorengan 5.004, kenyang nggak dimakan tuh gorengan 4 biji. Tapi namanya Novi Sartika ini kan bukan golongan manusia ya. Kalau golongan manusia ini bisa diomongi karena Novi Sartika ini hatinya terbuat dari batu. Seperti itu, keras banget gitu. Batu aja yang diteteskan pakai air setetes demi setetes itu akan hancur, akan terbelah seperti itu kan. Tapi Novi Sartika ini enggak loh. Haruskah yang menasehati kamu Novi Sartika itu Mama Dede? Hah? Baru kamu paham. Ampun Novi Sartika, sayang banget loh. Udahlah berhijab ya, walaupun muka kamu putih-putih karena merkuri gitu. Ampun kamu Novi Sartika. Aku habis lo roasting nih orang. Ya aku masih manggil kamu orang loh Novi. Ya kemarin aku sebut nama kamu, aku review tentang kamu itu yang nonton sampai 1,4 juta itu satu video, bayangi. Ya, bahkan di like sampai 100-an ribu. Ya kamu terkenal Novi, seharusnya kamu bayar aku Novi Sartika. Novi, ampun gue lihat Novi Sartika ini ya. Aku yakin pasti orang seperti kamu selamat nih ya dari kita-kita nih yang telah kamu sakiti. Tapi ingat hukum karma itu ada Novi Sartika. Hati-hati aja, belum pernah kan Novi Sartika ada selop dalam perut. Kamu camkan itu Novi Sartika, hati-hati loh, manusia kok udah sakit hati. Jangan heran sekarang ya, hati-hati, banyak orang datang ke rumah sakit tapi diperiksa sama dokter gak ada sakitnya karena kebanyakan muncung. Nah itulah. Dan sayangnya Fuji nggak seperti itu sayang. Nggak seperti idola kalian, nggak seperti sendok garpu lusinan. Fuji punya adab, bukan ke idola kalian yang nggak punya adab. Yang dikit-dikit postingnya dikit-dikit baper. Bayangkan Fuji yang selama ini kalian bilang maghrib lah, terkenal gara-gara jalur duka lah, tapi dia diam, dia keep silent. Nggak seperti idola kalian yang kena sindir dikit langsung berkoar, langsung tersindir, langsung baper buat story. Cih. Makanya kalau punya idola itu yang punya adab. There's nobody